lagi ya. Ya, jadi gini teman-teman semua, kita akan mencoba menghitung anggaran produksi dengan metode stabilitas produksi ya. Nah, dari ini ya, data yang kita miliki tadi ya di PT Onion Villette tadi ya, maka kita membuat pada triwulan 1 sesuai dengan data ya, penjualannya 115, persediaan akhirnya 40 ya sesuai dengan soal. Kebutuhannya adalah 155.000 ya, yang merupakan kebutuhan produksi pada tahun 2020 ya. Rencana penjualan 115 tambah persediaan akhirnya 40. Nah, pada tahun 2020 memiliki persediaan awal yaitu 60.000. Nah, persediaan akhirnya ya atau produksi yang harus dilaksanakan itu adalah 95.000 ya. Karena kebutuhan produksi pada tahun 2020 155.000 ini sudah ada atau sudah terdapat 60.000 unit sehingga tinggal memproduksi 95.000 unit ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa, Yang Pak. triwulan kedua penjualannya berapa? 85.000. Nah, terus data yang dimiliki berikutnya apa? Tingkat produksinya berapa? Ini. Tadi kita kan menggunakan metode stabilitas produksi kan ya teman-teman semua ya. Sehingga di dalam 1 tahun ini tingkat produksinya sama atau tidak? Sama. Sama. Sama, Ya. Pak. Ini berarti 95.000. Ini 95.000. Ini 95.000. Nah, nih karena kita menggunakan metode stabilitas produksi ya. Saya beri panah biru biar nanti tidak lupa. Nah, selanjutnya pada triwulan 2 ini data yang bisa kita masukkan apa? Nah, persediaan akhir ya pada triwulan 1 ya, ini kita di triwulan kedua menjadi persediaan awal apa akhir? Awal. Awal. Berarti sini berapa? 40? 40.000. Sehingga kebutuhan pada tahun atau triwulan kedua 2020. itu sejumlah berapa? 100 berapa? 95.000 ditambah 40.000 sejumlah 135.000. 135. Sehingga persediaan akhir yang nanti dibutuhkan itu sebelah berapa nanti? 50. Hah? 50, Pak. 50.000, betul. Nah, selanjutnya kita mengisi dulu persediaan awal sejumlah berapa? 50.000 sehingga jumlah 50, Pak. Ya 50. Jumlah produksi pada triwulan ketiga sejumlah berapa? 145.000. Nah, sehingga 5, Pak. 60.000. 60.000 akan masuk pada kebutuhan awal yaitu 60.000. Produksinya pada triwulan ketiga adalah 100 atau kebutuhannya adalah 155.000 sehingga persediaan akhirnya adalah 40.000. Total persediaan akhir pada ini sejumlah 40.000 ya. Kita tidak perlu menjumlahkan semuanya ini karena kita tinggal mengisikan persediaan akhir pada
triwulan keempat ini menjadi Triwulan persediaan akhir. Ya. Dengan ini kita harus menjumlahkan ya sehingga jumlah produksi pada 1 tahun ini sejumlah 590. Salah. Bukan. Ini kan Itu persediaan awal. ditambah nih. Kebutuhannya berarti kan 440.000 ya. Karena jumlah produksi pada tahun ini ya 400.000 ditambah persediaan akhirnya ya. Sehingga kan produksinya pada tahun ini adalah 400.000 ditambah 40.000 ya. Karena 40.000 ini sebagai persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya berapa tadi? 60.000 pada tahun 2020 sehingga jumlah yang harus diproduksi pada tahun 2020 adalah 380.000 ya. Nih kita beri warna kuning ya. Jadi saya kasih tanda aja ya biar nanti teman-teman bisa membedakan. Nah, ini cara menghitungnya ya. Sama dengan ini ya. Persediaan awalnya di triwulan keempat pastinya sama ya. Oke. Sehingga tingkat produksinya pada tahun ini ya produksinya pada tiap per triwulan 20 sama dengan berapa? 95.000 ya. Karena ini ada pembagian jumlah produksi dibagi dengan keempat triwulannya ini.